Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita memulai ibadah pada pagi hari ini. Jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya, serta tetap setia untuk selama-lamanya. Amin. Kidung Jemaat nomor 2. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Dikau kami puji di pagi yang teduh. Turunlah atas saudara semua anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita bersyukur dan bersukacita oleh karena berkat-berkat Tuhan yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kita. Untuk itu mari di pagi yang indah ini kita memuji nama Tuhan dengan pujian Kidung Jemaat nomor 397, bait pertama dan yang kedua. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, Injil Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28, Tuhan berfirman demikian, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat,
aku akan memberi kelegaan kepadamu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ayat ini mengandung janji yang ditujukan kepada kita semua, orang-orang yang percaya kepadanya. Setiap pribadi kita yang saat ini sedang mengalami persoalan, beban hidup, bahkan dosa sekalipun yang kita tanggung, dan itu menjadi beban kita setiap hari. Mari kita datang kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kelegaan dan pengampunan kepada kita semua. Untuk itu Bapak dan Ibu, saya persilahkan untuk bangkit berdiri. Marilah kita mengaku dosa di hadapan Allah. Jikalau kita mengatakan bahwa kita tiada berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran itu tiada pada kita. Ya Tuhan, Engkaulah Allah yang maha besar dan hebat, bahwa kami sudah berbuat dosa dan sudah bersalah dan sudah berbuat jahat. Maka sekarang ya Allah kami, dengar kiranya akan doa kami dan ampunilah kiranya segala dosa kami. Karena kami mempersembahkan segala permintaan doa kami di hadapan hadirat-Mu, bukan bertumpu pada kebenaran kami, melainkan kepada segala rahmat-Mu yang amat melimpah. Amin. Hitung jemaat nomor 29. Di muka Tuhan Yesus, betapa hina diriku, ku bawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus. Jikalau kita mengaku segala dosa kita, maka Allah itu setia dan adil, sehingga Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Karena dengan anugerah itu kita diselamatkan oleh sebab iman, maka hal itu bukannya pekerjaan kita, melainkan karunia Allah. Syukur kepada Allah sebab anugerahnya yang tiada terkirakan itu. Amin. Hitung jemaat nomor 35. Tercurah darah Tuhanku di bukit Golgota, yang bertobat
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ibadah pagi hari ini akan kita dasari dari Injil Matius pasal yang ke-7 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5. Akan saya bacakan demikian firman Tuhan. Jangan kamu menghakimi, supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, demikian kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama. Berbahagialah setiap kita yang mendengar dan melakukan dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas segala kebaikan Tuhan. Di pagi yang indah ini kami boleh menikmati dan merasakan indahnya kasih dan pertolongan Tuhan atas kami. Kami bersyukur karena semua itu karena kebaikan Tuhan. Bahkan di kesempatan yang indah ini kami bersama-sama boleh hadir di hadapan-Mu, memuji Tuhan, menundukkan diri, dan menyiapkan hati dan telinga kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari ya Tuhan, kiranya Engkau berkenan memberkati kami, terkhusus firman yang akan kami terima bersama-sama. Engkau urapi hamba-Mu yang penuh dengan segala keterbatasan ini. Biarlah Tuhan memberikan hikmat dan kekuatan kepada hamba-Mu untuk bisa berkata-kata sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan firman ini akan menjadi berkat bagi setiap kami yang mendengarkannya. Terima kasih ya Tuhan, kami mau serahkan sepenuhnya perenungan firman Tuhan di pagi yang indah ini hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan menyiapkan persembahan untuk kita persembahkan kepada Tuhan. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat 6 dan 7. Saya katakan demikian, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Biarlah firman Tuhan ini
memotivasi kita untuk memberikan persembahan yang benar kepada Tuhan. Dan mari bersama-sama kita iringi dengan satu pujian dari Kidung Jemaat nomor 403. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari surga kan diberi hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Hujan berkat kan tercurah, hidup kembali segar di atas bukit dan lurah, bunyi dereng terdengar. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita mendoakan persembahan ini dan Bapak Ibu dipersilakan untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas berkat yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga di kesempatan yang indah ini Tuhan izinkan kami mempersembahkan di hadirat-Mu. Seberapapun yang saat ini kami persembahkan ya Tuhan, biarlah Engkau kuduskan, Engkau sucikan, sehingga persembahan ini akan berguna untuk kegiatan pelayanan di gereja-Mu ini. Dan setiap tangan-tangan yang telah memberikan persembahannya, biarlah Tuhan kembalikan berkat atas kami semua melalui setiap pekerjaan kami masing-masing. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi khususnya untuk semua jemaat GTJ Palojati dimanapun saudara berada saat sekarang ini. Biarlah damai sejahtera yang dari Tuhan senantiasa menyertai saudara-saudara
sekalian. Bapak, Ibu, dan Saudara, kadang-kadang manusia sering terjebak dengan sebuah penghakiman bagi sesama dan saudaranya. Coba kita bayangkan, kadang-kadang sadar atau tidak, kita memberikan penilaian yang tidak baik atas saudara-saudara kita. Seandainya ada teman atau saudara kita yang sakit, sudah diperiksakan, sudah minum obat, sudah merasakan kesakitan yang luar biasa sampai berminggu-minggu, berbulan-bulan, dan tidak sembuh-sembuh, kadang-kadang keluar dari mulut kita itu terjadi karena dosa. Atau jika tidak demikian, itu karena dia kurang beriman sehingga penyakitnya tidak sembuh. Atau ketika ada di antara kita yang usahanya mengalami kegagalan, yang hidupnya dikuasai dengan berbagai masalah hidup yang luar biasa dalam kehidupannya, kadang-kadang kita segera memberikan penilaian kepada orang tersebut. Wah, itu terjadi karena dia sudah banyak dosa. Itu adalah hukuman dari Tuhan atas dia. Terjadi bencana alam, baik tsunami maupun gempa bumi, kadang-kadang kita selalu muncul kata-kata yang sifatnya itu menghakimi sesama kita, menghakimi saudara-saudara kita. Sedangkan ketika kita melihat di dalam Injil Matius pasal yang ke-7 ayat yang pertama, di sini dikatakan, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Kalau kita bandingkan dalam Yakobus pasal yang keempat ayat yang ke-12, di situ juga dikatakan demikian. Tetapi siapakah engkau sehingga engkau menghakimi sesamamu manusia? Di dalam ayat ini disampaikan kepada kita semua bahwa sesungguhnya kita itu tidak punya hak untuk menghakimi saudara-saudara kita. Kalau kita melihat dalam Yakobus pasal yang keempat ayat yang ke-12 ini, secara keseluruhan dikatakan demikian. Hanya ada satu pembuat hukum dan hanya hakim, yaitu Dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Jadi hanya ada satu pembuat hukum dan hakim yang benar, hakim yang adil, yaitu Dia yang menyelamatkan dan yang membinasakan. Dia itu siapa? Dia itu adalah Tuhan. Nah, makanya Bapak Ibu dan Saudara, ketika kita melihat di dalam Matius 7 ini, Tuhan Yesus sesungguhnya menegur keras perilaku orang-orang yang munafik. Dia katakan begini, hai orang munafik,
keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas dan mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Ternyata banyak orang yang hidupnya seakan-akan menjadi orang yang paling benar, sedangkan perilakunya sendiri itu tidak benar di hadapan Tuhan. Sering menghakimi orang lain, sering menuduh orang lain itu keliru dan salah, padahal dirinya sendiri memiliki kesalahan yang jauh lebih besar daripada orang-orang tersebut. Makanya Bapak Ibu mungkin tidak salah juga kalau ada orang yang mengatakan satu jari menunjuk ke orang lain, bisa jadi 4 jari itu memang menunjuk ke dalam diri kita masing-masing. Jadi kadang-kadang kita begitu cepat ketika melihat ada saudara kita, ada teman kita yang sedikit melakukan kekeliruan atau kesalahan. Kalau digambarkan di dalam ayat ini, selumbar di mata saudaramu engkau melihat, tetapi balok yang ada di matamu sendiri engkau tidak tahu. Sebenarnya ayat ini satu perkataan yang begitu keras yang ditujukan kepada orang-orang yang suka menghakimi, kepada orang-orang yang disebut sebagai orang yang munafik, merasa hidupnya benar, merasa dirinya itu paling baik, dan setiap ada kesalahan dan kekeliruan yang dilakukan oleh orang lain itu selalu dianggap tidak benar, bahkan kalau bisa diceritakan supaya banyak orang yang tahu kesalahan dan kekeliruan dari saudara-saudara kita. Apakah itu yang diajarkan oleh Tuhan? Bukankah Tuhan selalu mengharapkan bagaimana kita hidup di dalam kasih, bahkan ketika ada saudaramu yang melakukan satu kesalahan dan kekeliruan dalam hidupnya, maka tegurlah dia dengan penuh kasih sebagai seorang saudara. Bukan menghakimi, bukan terus menjelek-jelekan, bahkan ada kesengajaan supaya nama baiknya tercoreng dan hancur. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pertanyaannya, adakah di antara kita yang hidupnya benar di hadapan Tuhan? Adakah di antara kita yang hidupnya suci, yang tidak pernah melakukan kesalahan, bahkan melakukan perbuatan dosa di hadapan Tuhan? Ketika seorang wanita dibawa ke hadapan Yesus oleh karena berzina, menurut hukum Yahudi, wanita itu harus dirajam batu sampai mati. Wanita itu dibawa di hadapan Yesus. Lalu Yesus berkata kepada mereka, siapa di antara kalian yang tidak berdosa atau tidak memiliki kesalahan sedikit pun dalam hidupnya, biarlah dia yang pertama kali melempari dia dengan batu. Lalu apakah Alkitab menceritakan semua orang itu melempari wanita itu dengan batu? Bukan. Satu persatu mereka undur dari hadapan Yesus. Karena apa? Karena mereka sadar bahwa sesungguhnya
mereka pun belum tentu benar hidupnya. Mungkin saja dia melakukan sesuatu kesalahan yang jauh lebih besar daripada yang dilakukan saudaranya, orang lain. Di zaman sekarang ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, justru orang yang begitu kuat menghakimi kita itu bukan orang-orang yang jauh dari kita. Kadang-kadang itu justru orang yang dekat dengan kita, orang yang sering bersama-sama dengan kita, orang yang satu profesi dengan kita. Justru ketika melihat temannya melakukan satu kesalahan, seakan-akan malah dimunculkan, ditunjukkan kesalahannya, diperlihatkan kepada banyak orang kalau dia itu berdosa, kalau dia itu bersalah, kalau dia hidupnya itu tidak benar di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita justru diajar bagaimana kita itu bisa saling membangun. Bahkan ketika ada saudara kita yang hidup di dalam kesusahan, bagaimana kita hadir di sana untuk memberikan semangat, untuk memberikan dukungan, memberikan penghiburan bagi orang-orang yang mengalami berbagai-bagai penderitaan. Jadi dua hal yang menjadi perenungan kita saat sekarang ini. Yang pertama, bagaimana kita harus melihat bahwa siapapun orang yang ada di sekitar kita, mereka itu adalah sesama kita. Besok kalau kita menghadap Tuhan, dan di mata Tuhan itu profesi tidak berlaku. Baik pendeta maupun jemaat atau siapapun di hadapan Tuhan itu sama. Bahwa kita itu adalah sesama manusia, satu dengan yang lain. Tentu sebagai sesama manusia, rasanya sangat tidak elok kalau kita saling memangsa, saling menghakimi satu dengan yang lain. Kita harus sadar di hadapan Tuhan bahwa kita adalah sesama manusia, sama di hadapan Tuhan nantinya. Tuhan tidak pernah membedakan satu dengan yang lain. Dan untuk itu sebagai sesama, kita tidak diperkenankan untuk senang menghakimi saudara-saudara kita yang lain. Apalagi orang yang dekat dengan kita, justru ketika mengalami kesusahan maka kita bisa hadir memberikan dukungan moral kepada mereka, bukan menyalahkan, bukan menghakimi, bukan mengolok-olok dan seterusnya. Sedangkan yang kedua, bagaimana kita diajak sebelum melihat kesalahan orang lain, berkata benar atau salah terhadap orang lain, alangkah baiknya kita melihat dulu diri kita sendiri. Apakah kita lebih benar daripada orang lain? Jangan-jangan kita sendiri justru lebih buruk daripada orang lain. Sehingga tidak salah ketika Tuhan berkata, "Hai orang yang munafik." Seakan-akan kita itu benar. Sehingga ketika melihat ada orang lain yang salah, segera kita meresponnya begitu cepat. Sedangkan diri kita sendiri belum tentu benar. Maka sangat baik di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat yang
kelima yang dikatakan demikian, hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Untuk melihat dengan jernih sesuatu yang terjadi di dalam diri orang lain. Maka sangat baik ketika kita bereskan dulu apa yang ada dalam diri kita masing-masing. Apakah kita memang sudah benar, atau justru ada balok yang besar yang tidak kita ketahui, atau sengaja kita tahu kalau ada balok yang besar dalam diri kita, tapi mencoba untuk menutup-nutupi dengan menyalahkan orang lain. Tentu ini tidak elok dan tidak baik. Janganlah kita sebagai orang yang munafik dengan menghakimi sesama kita, tetapi marilah kita menjadi orang yang saling menopang, saling mendukung satu dengan yang lain. Ingat, setiap penghakiman yang kita berikan kepada orang lain itu juga akan dipakai untuk kita semua. Ukuran yang kita berikan kepada orang lain itu pun akan diukurkan bagi kita semua. Jadi hati-hati, jangan begitu cepat kita menghakimi orang lain, tetapi mari kita saling mendukung, saling menopang satu dengan yang lain. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, kami bersyukur jika di saat pagi yang indah ini Engkau telah berfirman kepada kami. Biarlah firman ini menjadi berkat bagi setiap kami yang hadir, untuk saling menopang satu dengan yang lain, tidak menjadi hakim bagi sesama kita. Karena belum tentu hidup kami sendiri lebih baik daripada orang lain. Terima kasih Tuhan, ajarkan kami untuk senantiasa mengintrospeksi diri dan menegur saudara kami dengan penuh kasih sebagai saudara, untuk bisa saling mendukung dan menopang satu dengan yang lain. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Mari kita mengakui iman percaya kita di hadapan Tuhan dengan pengakuan iman rasuli. 1. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. 2. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita. 3. Yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. 4. Yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. 5. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati. 6. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. 7. Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. 8. Aku percaya kepada Roh Kudus. 9. Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus. 10. Pengampunan dosa. 11. Kebangkitan daging. 12. Dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Dan mari bersama-sama kita akan mengakhiri ibadah ini. Kita akan pujikan Kidung Jemaat nomor 408.
teguh, suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Bait yang kedua. Di jalanku yang berliku, dihiburnya hatiku. Bila tiba pencobaan, dikuatkan imanku. Jika aku kehausan dan langkahku tak tetap, dari cadas di depanku datang air yang sedap. Dari cadas di depanku datang air yang sedap. Marilah kita mengakhiri ibadah pagi hari ini dan kita menerima berkat yang dari Tuhan. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan, maka anugerah Tuhan Yesus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. 350. Oh, berkati kami dan lindungi kami, Tuhan, berilah rahmat-Mu oleh sinar wajah-Mu. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara semua. Amin.